Hai semuanya, apa kabar? Nah, kali ini kita akan buat mooncake jumbo ya, atau biasa disebut dengan kue bulan. Ini juga kue bakpia dengan ukuran besar jumbo. Ini 100% halal dan ini kulitnya berlapis-lapis dan juga renyah. Kue ini sering dijumpai pada saat festival mooncake yang jatuh pada tanggal 15 bulan 8 untuk perhitungan tanggal Cina. Bahan pertama kita gunakan kurang lebih 100 gram gula pasir, 240 gram air, dan 160 gram minyak goreng. Jika punya minyak jagung juga boleh ya, lebih bagus. Oh ya, untuk minyak dan air itu ditimbang bukan ditakar. Dan selanjutnya ini bisa kita aduk sebentar dan tambahkan juga tepung terigu protein sedang sebanyak 600 gram. Saya pakai merek segitiga biru. Jika sudah, ini bisa kita aduk, campur ratakan. Bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa di like dan di subscribe, dinyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih. Jika sudah tercampur rata seperti ini, selanjutnya akan saya uleni sebentar menggunakan tangan yang sudah saya alasi dengan sarung tangan plastik. Jika adonan sudah kalis atau sudah tercampur rata seperti ini, adonan bisa kita istirahatkan dan kita tutup menggunakan kain bersih. Istirahatkan kurang lebih 30 menit. Oh ya, lamanya saya uleni kurang lebih 10 menitan. Kita akan lanjut buat kulit untuk isian dalam, yaitu kulit minyak. Pertama, kita tambahkan kurang lebih 240 gram tepung terigu protein rendah, dan saya menggunakan tepung terigu protein rendah merek kunci biru. Bisa disesuaikan dengan selera masing-masing untuk merek tepungnya. Lanjut, ini kita tambahkan 135 gram minyak goreng. Untuk minyak gorengnya juga sama, ini saya timbang. Jika sudah, ini bisa kita aduk. Untuk adonan minyak ini memang sulit tercampur rata. Ini kita aduk perlahan. Dan ini akan saya lanjut uleni menggunakan tangan. Ini kita uleni sebentar agar semuanya tercampur rata. Biasa kue bulan ini yang dijual di pasaran cenderung memiliki rasa isian yang manis. Jadi jika kita bikin sendiri, kita bisa menyesuaikan untuk manisnya rasa isian yang kita sukai. Dan tentunya juga jauh lebih hemat jika kita buat sendiri. Ini juga bisa untuk ide jualan. Jika sudah tercampur rata untuk bahan atau adonan minyak, ini bisa kita istirahatkan kurang lebih 15 menit. Dan ini setelah 30 menit, adonan pertama kita istirahatkan. Adonan sudah semakin elastis. Ini bisa kita uleni sebentar. Nah, ini elastis banget ya. Dan lanjut, ini juga sudah kurang lebih 15 menit. Untuk kulit minyaknya juga bisa kita keluarkan dari wadah, dan ini bisa untuk kita gunakan. Selanjutnya, adonan pertama akan saya bagi menjadi 4 bagian karena di sini saya akan buat kue bakpia atau kue mooncake dengan ukuran jumbo. Untuk besarnya ukuran bisa disesuaikan dengan selera masing-masing. Setelah selesai kita bagi, adonan bisa kita bulatkan. Caranya cukup mudah, kita cubit semua bagian ke tengah dan bisa kita bulatkan. Nah, jika sudah, ini adonan minyak juga bisa kita bagi sesuai dengan adonan pertama.
Untuk adonan kedua atau adonan minyak, jika selesai kita potong mau dibulatkan seperti adonan pertama juga boleh. Jika saya biarkan seperti bentuk potongan. Kita ambil satu adonan pertama dan kita roll, pipihkan menggunakan rolling pin dan kita beri isian adonan kedua atau adonan minyak. Nah, ini bisa kita bungkus dan bulatkan kembali. Jika sudah bulat, ini kita tutup agar tidak mudah kering permukaan atasnya. Dan kita ambil dari bulatan pertama, ini kita roll memanjang. Kita roll memanjang sampai semuanya selesai ya. Nah, jika sudah memanjang seperti ini, kita gulung dari atas ke bawah, lakukan semuanya sampai selesai. Jika tahap pertama sudah selesai, kita lanjut ambil dari gulungan pertama dan ini bisa kita tutup agar permukaannya tidak kering. Ini kita roll memanjang, lakukan dengan perlahan dan hati-hati agar lapisan kulitnya tidak pecah. Ini ditekan perlahan. Jika sudah, ini juga bisa kita gulung dari atas ke bawah membentuk bulatan yang lebih pendek. Nah, saya beri satu contoh lagi ya. Untuk tahap kedua, ini kita roll memanjang dan roll perlahan. Jika sudah sama, kita juga lakukan semuanya sampai selesai. Nah, ini sudah selesai. Kita ambil dari gulungan pertama. Ini tahap kita beri isian dan ini bisa kita roll memanjang dan melebar ya teman-teman. Ini akan sedikit sulit karena adonan minyak dan adonan pertamanya sudah menyatu. Nah, ini kita roll besar dan lebarnya, sesuaikan dengan isian saja, jangan terlalu lebar dan jangan terlalu panjang. Kita roll perlahan. Ini kita beri isian. Nah, untuk resep isian akan saya simpan di deskripsi box. Ini berat isian sebanyak 300 gram. Ini kita simpan di tengah untuk isiannya. Bisa kita bungkus perlahan. Usahakan semuanya tertutup benar agar proses pemanggangan isiannya tidak keluar. Seperti membuat bakpao ya. Nah, ini bisa kita kunci. Ini akan sedikit sulit, tapi tidak apa, kita lakukan perlahan. Nah, bisa kita bulat-bulatkan. Jika sudah, ini bisa kita roll perlahan. Bisa juga kita pipihkan menggunakan tangan. Pelan-pelan saja agar isian kacang hijaunya tidak keluar. Jika sudah, bisa kita lakukan hal yang sama di setiap adonan. Nah, jika sudah selesai semua, ini bisa kita masukkan di dalam loyang yang sudah kita alasi dengan kertas roti. Dan lanjut akan saya beri pewarna merah rose, ini opsional.
dan saya gunakan sumpit bagian belakang atau bagian yang lebih besarnya. Kuenya bisa kita panggang, dan ini setelah kurang lebih 40 menit saya panggang di api sedang cenderung ke kecil. Ini bisa kita balikkan. Ini akan saya balikkan. Yang bagian bawah sudah matang dan kita akan balikkan, dan kita akan panggang bagian atasnya atau baliknya. Nah, ini setelah kurang lebih 25 menit saya panggang bagian atasnya. Ini bisa kita cek apakah sudah sesuai dengan tingkat kematangannya. Untuk lamanya memanggang bisa disesuaikan dengan oven masing-masing. Setelah saya cek dan saya angkat menggunakan spatula, ini tingkat kematangannya sudah pas. Bakpia jumbo bisa kita angkat dan kita dinginkan. Lanjut, saya akan panggang yang loyang selanjutnya, dan ini sama kurang lebih sudah 45 menit saya panggang. Dan akan saya cek juga bagian bawahnya sudah matang atau belum. Untuk tingkat kegaringan atau kematangannya bisa disesuaikan dengan selera masing-masing. Jika setelah proses pemanggangan kue bakpia sedikit mengembang, itu tidak masalah. Sesudah kita balikkan, bisa kita tekan perlahan menggunakan spatula agar kue bakpia bisa kembali ke bentuk semula. Dan lakukan hal yang sama di kue sebelah. Dan ini bisa kita lanjut panggang untuk bagian atasnya kurang lebih 25 menit di oven saya, dan bisa disesuaikan lagi dengan oven masing-masing. Nah, setelah kurang lebih 25 menit ini akan saya cek apakah sudah sesuai untuk tingkat kematangannya. Setelah saya cek untuk bagian atasnya, ini tingkat kematangannya juga sudah pas. Ini bisa kita angkat dan kita dinginkan. Dan untuk loyang yang satunya, kuenya sudah dingin. Ini akan saya balikkan. Bisa kita balikkan perlahan ya, ini masih sedikit hangat. Wow, ini kuenya cantik banget ya teman-teman. Kuenya juga sangat wangi, sangat menggugah selera. Ini akan saya potong atau saya iris. Dan kelihatannya kue ini juga sangat garing dan sangat renyah. Kulitnya berlapis-lapis ya, dan isiannya juga sangat tebal. Ini sangat garing ya untuk kulitnya. Ini akan saya coba. Kuenya sangat enak, manisnya sangat pas. Ini enak banget ya teman-teman. Ini bisa banget dicoba di rumah. Ini juga halal, cocok untuk vegetarian. Ini juga kulitnya berlapis-lapis dan garing. Dan setelah yang ini juga sudah dingin, ini sama akan saya balikkan. Hasilnya juga sama-sama cantik. Ini akan saya packing ya teman-teman, karena yang 3 itu pesanan, dan yang 1 ini saya bikin untuk keluarga kecil saya. Nah, ini akan saya potong agar mudah untuk memakannya. Ini kuenya sangat cantik ya teman-teman, tidak kalah seperti yang dijual-jual. Manisnya juga pas, kulitnya sangat garing dan renyah, berlapis-lapis. Ini cocok banget untuk dijualan. Pasaran jual 1 buah bakpia dengan ukuran jumbo ini lumayan mahal, apalagi dengan isian yang tebal. Ini juga sudah premium. Bisa disesuaikan untuk harga jualnya di daerah masing-masing.
Oke ya teman-teman, sampai di sini dulu untuk video kali ini. Semoga video ini bermanfaat, dan yang sudah mendukung channel ini saya ucapkan terima kasih. Yang belum bisa di like dan di subscribe, dinyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.